Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Mepe Code pada seri Fundamental Laravel 8. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil merelasikan data menggunakan Eloquent ORM dari Laravel. Ya, jadi simple banget teman-teman semua. Kita sudah berhasil relasi data menggunakan fungsi ini. Dan di video sekarang kita akan coba relasi data atau join table menggunakan query builder Laravel ya. Uh, jadi yang pertama, karena query builder itu uh, bisa langsung di controller, jadi kita tidak usah masuk ke model pun bisa. Di sini kita komen saja untuk fungsinya ya, lalu kita balik lagi ke controller, dan yang modelnya kita boleh close saja, save, oke. Dan di sini saya akan komen dulu untuk yang menggunakan Eloquent ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Yang pertama, saya akan buat dolar kategoris, sama aja seperti ini. Saya akan buat dolar kategoris karena di sini compact dolar kategoris yang nantinya dilempar atau diparsing ke view index ya, jadi harus spesifik sama. Lalu setelah ini kita panggil db seperti ini, db lalu table, oke. Tablenya yaitu apa? Table kategoris ya. Kita akan panggil table dari kategorisnya. Yang ini table kategoris. Oke. Table kategoris. Oke, karena query builder langsung manggil table bukan dari model mengambilnya. Lalu setelah itu ya, saya akan di sebenarnya bisa, cara penulisannya bisa langsung ke samping seperti ini, cuman saya eh, ke bawah aja ya supaya tidak panjang nanti ke sampingnya. Tinggal join, lakukan fungsi join, lalu yang di join ini dari tabel kategoris kita akan join table dengan table users yang ini. Kita akan join table users, oke. Setelah ini apa yang akan dikaitkan, yaitu table kategoris ya. Kita ambil table kategoris yang dikaitkannya, yaitu di dalam table kategoris ID user harus sama, harus match dengan user ID. Oke, ini sebagai foreign key-nya, dan harus sama dengan primary key dari table users. Oke, kita ambil ID usernya dari tabel kategoris, ID underscore user, lalu di sini di join dengan tabel users yang mengambil dari ID usernya. Oke, ya. Jadi ID user dari tabel user ya, jadi primary key dari tabel user, dan ini eh, foreign key dari tabel kategoris yang dimana ini saling berkaitan. Oke, setelah itu saya akan select datanya, select kategoris all ya. Jadi saya akan ambil semua data yang ada di tabel kategori ya. Jadi menggunakan fungsi bintang seperti ini untuk mengambil semua data. Lalu di sini saya ambil dari tabel user, yaitu name-nya ya. Jadi mengambil field name yang ada di tabel user yang ini, karena sudah direlasi berdasarkan ID-nya. Oke. Oke, setelah itu kita tinggal gunakan saja fungsi ini. Let's paginate. Kita copy. Oke, sip. Jadi ini menggunakan query builder seperti ini untuk relasi tabelnya. Dan setelah kita buatkan ya,
dari relational database-nya, relasi database-nya. Jadi di sini saya menggunakan query builder, sintaknya seperti ini ya. Jadi yang pertama ambil tabel kategorinya, lalu join ke tabel user, lalu select datanya, dan mengambil dari name dari tabel user, lalu let's menggunakan paginate. Nah, cara pemanggilan dari indeksnya, ya, karena kita di parsing datanya ke indeks, cara pemanggilannya kita masuk ke index.py.php. Cara pemanggilannya bukan seperti ini lagi, teman-teman semua. Jadi kalau ini menggunakan Eloquent ORM, jadi yang memanggil dari metode dari modelnya, metode dari model, ya. Untuk query builder, cara pemanggilannya simple, tinggal dolar kategori yang dari alias dari sini, yang di looping, panggil name-nya. Karena di sini kita sudah mengambil dari name dari tabel usernya. Oke, ya. Jadi cara pengalihan seperti ini. Kita coba save all, lalu kita coba refresh ke aplikasinya. Kita coba refresh. Yap, teman-teman semua, tidak ada yang error. Berarti cara pemanggilan dan juga query-nya sudah berjalan dengan baik, teman-teman semua. Yap, di kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman juga bisa memahami bagaimana cara relasi menggunakan query builder dan bisa memahami juga perbedaan antara relational database menggunakan Eloquent ORM dan juga menggunakan query builder. Jadi sangat berbeda sekali ya. Oke, teman-teman semua. Semoga teman-teman mengerti dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.